Selamat siang anak-anak semua. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya. Masih pada semangat kan ya? Semangat. Semangat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siapa ketua kelasnya? Zazam. Oh, Mas Zaki. Silakan Mas Zaki. Untuk mengawali belajar kita hari ini, kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sorry. Baik, terima kasih Pak Zaki. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Nihil. Tadi sama Bu Nihil. Sisi separ. Apakah ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Apa ya? Ada yang masih ingat? Organ, Bu. Kita belajar tentang zat dan kemudian kita juga belajar tentang klasifikasi. Nah, hari ini kita juga akan belajar materi, melanjutkan materi minggu lalu. Mungkin ada yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Belum tahu. Belum tahu Bu. Ini intinya. Nah, ketika kalian mendengar kata organisasi, coba apa yang terbesit dalam benak kalian ketika mendengar kata organisasi? Pusing Bu, capek. Kelompok-kelompok kacu. Ibu yakin di sini pasti ada yang ikut organisasi sekolah. Ada organisasi apa aja di sini? Iksan. Coba tunjuk tangan yang ikut OSIS. Saya Bu. Coba Mbak Maulida, kalau di organisasi, Mbak Maulida biasanya menemui siapa saja? Menemui Pak Guru. Enggak, di dalam bendahara, sekretaris dan sisi yang lainnya Bu. Kalau di dalam organisasi pasti ada ketua. Kalau ada ketua pasti ada siapa? Wakil. Ada wakilnya. Terus ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada anggota-anggotanya yang lain. Nah, jadi kita sepakati ya, kalau di dalam organisasi pasti ada tingkatan tertinggi hingga tingkatan Terendah. yang paling dasar. Nah, kemudian tingkatan-tingkatan dari tertinggi hingga tingkatan terendah kita bisa sebut sebagai apa? Struktur. Betul sekali. Oh, Dek. Nah, kita bisa sebut sebagai struktur organisasi. Tapi apa sih hubungannya antara organisasi dengan materi kita hari ini? Ada yang udah bisa nangkep sih? Ada belum? Organisasi manusia. Ya, bisa juga. Apalagi? Apa sih? Biru. Apa loh ini? Ya, jadi kalau kita tadi membicarakan tentang organisasi secara umum di sekolah, kita juga hari ini akan belajar tentang materi organisasi, tapi bukan tentang organisasi umum ya. Kita akan belajar tentang organisasi kehidupan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem organisasi kehidupan. Jadi sama halnya seperti organisasi secara umum ya. Jadi di kehidupan kita juga memiliki tingkatan tertinggi hingga tingkatan Terendah. Nah, mungkin ada yang tahu tingkatan terendah dari sistem kehidupan kita itu apa? Betul. Sel. Jadi sel merupakan sistem organisasi kehidupan dan kita juga khususnya kita akan belajar tentang unit terkecilnya yaitu sel. Nah, yang pertama mendeskripsikan sel dan mikroskop, kedua mengidentifikasi sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di sini Ibu punya apa? Jarum. Apa itu? Kok kelihatan pemain? Nggak kelihatan ya? Coba ntar ya. Pasir. Apa tadi? Pasir, betul, ini adalah pasir. Mungkin ada yang bisa menghubungkan antara pasir dengan sel. Persamaannya apa? Sama kecil. Betul sekali, sama-sama kecil. Jadi Ibu menganalogikan sel ini dengan pasir mengapa? Karena kita bisa lihat ya bangunan ini.
bangunan semegah ini. Sebesar ini ya, itu ternyata tersusun atas sebutir pasir kecil. Setuju tidak? Setuju. Nah, ini juga sama halnya dengan sel. Sebesar apapun itu tubuh makhluk hidup, sekecil apapun itu tubuh makhluk hidup, pasti setiap makhluk hidup mempunyai sel di dalamnya, yaitu unit terkecilnya. Setuju tidak? Setuju. Ya. Nah, di sini kita kan sudah tahu ya, sel itu merupakan unit terkecil dalam tubuh kita. Iya. Nah, walaupun sel itu unit terkecilnya, ternyata di dalamnya juga masih ada bagian-bagiannya lagi. Yang kita sebut dengan apa? Betul, siapa yang tadi yang jawab? Mbak Siti. Betul, Mbak Cindy. Jadi disebut sebagai organel sel. Nah, kita kan sebagai manusia punya keterbatasan dalam melihat ya. Kita tidak bisa melihat sesuatu yang sangat kecil, apalagi sel. Jadi kita biasanya ketika melakukan penelitian sel dan bahkan ilmuwan-ilmuwan terdahulu pun menggunakan apa untuk mengamati sebuah sel? Mikroskop. Ada yang tahu penemu mikroskop siapa? Sudah tahu. Siapa? Robert Ini siapa? Robert Hooke. Sebelah kanannya Robert Hooke itu ilmuwan asal mana? Siapa yang tahu? Afrika. Australia. Yunani. Eropa. Prancis. Spanyol. Tuh, Inggris. Oke. Jadi Robert Hooke itu ilmuwan asal Inggris. Iya. Dia menciptakan mikroskop pada tahun 1663 dan dia mengamati sebuah sel gabus dari kulit kayu pohon ek. Tahu nggak? Apa itu, Bu? Pohon ek itu yang saya tahu pohon yang paling keras. Jadi kalau dipotong itu perlu kekuatan yang sangat besar. Nah, kemudian yang sebelah kanan ada Anthony van Leeuwenhoek. Dari mana? Ada yang tahu? Jawa. Makanya Jawa banget ya. Dari Belanda. Itu kan namanya identik kayak Belanda ya, ada van-nya. Nah, itu Belanda. Beliau juga menemukan mikroskop tapi pada tahun 1674. Dan beliau juga mengamati seperti di sekitarnya ada air danau, ada kikisan gigi dan gusi, kemudian ada air talang pun beliau amati. Dan kemudian dari hasil pengamatannya beliau menemukan binatang-binatang yang kecil atau beliau sebut sebagai animalcula. Nah, apa yang kita bisa simpulkan dari kedua ilmuwan ini? Jadi pada zaman dahulu itu mikroskop belum secanggih sekarang ya. Nah, kita bisa contoh semangatnya nih beliau-beliau ini untuk mendalami apa itu sel, apa itu lingkungan, sehingga kita bisa menikmati hasilnya sekarang ini. Jadi kita bisa mengetahui organel-organel yang terkecil di dalamnya karena ya berkat beliau-beliau ini. Coba tepuk tangannya. Hebat banget. Oke. Nah, di sini ada dua macam mikroskop. Ada apa aja? Mikroskop elektron. Apa bedanya? Ya, kalau cahaya itu menggunakan cahaya ya untuk merambat melalui lensa dan kemudian membentuk bayangan, dan di situ terdapat perbesaran yang dihasilkan. Kalau mikroskop cahaya dibagi menjadi dua, yaitu monokuler dan binokuler. Kalau monokuler itu satu lensa, kalau binokuler Dua lensa. Kalau mikroskop elektron sama-sama juga untuk perbesaran bayangan atau objek, tapi di sini 1 juta kali lebih besar. Jadi objeknya itu akan tampak lebih jelas. Nah, kemudian ibu punya lembar kerja buat kalian kerjakan. Jadi kalian membentuk kelompok 3 sampai 4 anak per kelompoknya. Ya, Bu. Nggak dikasih.
Udah sih Mbak Putih kok greget banget ya. Bentar ya. Ya, Bu. Coba perhatikan di sini ada alat yang tertera. Jadi siapkan alat tulis kalian. Kemudian di sini ada soal ya di lembaran terakhir. Kerjakan setiap soal dengan teliti. Tuliskan identitas kelompok, jangan lupa. Kemudian tuliskan jawaban dengan sistematis dan jelas. Nah nanti di akhir ibu akan meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Nah di sini ada ini ya kolom-kolom. Nah di sini kalian tuliskan perbedaannya. Jadi misalkan dinding sel, di sel hewan ada atau tidak, di sel tumbuhan ada atau tidak, seperti itu ya? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, ibu kasih waktu 3 menit ya. 5 jam. Berapa? 5 jam. Kasih waktu cukup, itu cuma nulis ada dan tidak adanya kok. Kalau enggak ada lebih besar atau tidak. Jadi jelas ada semua. Semuanya sama coba buat tasnya minggu ini. Lupa. Udah selesai semua. Sudah selesai semua. Sampun. Belum, Bu. Sudah. Ayo, Bu. Sudah. Sudah semua? Sudah. Oke, Ibu minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Siapa yang berani untuk mempresentasikan hasilnya? Oh, kamu yang berani, silakan. Oh, yaudah, berdiri. Ya, berapa Bu? Semuanya. Oh, semuanya. Ya. Ya kalau ini berdasarkan diskusi kelompok kami itu yang dinding sel pada sel hewan itu tidak ada, terus pada sel tumbuhan ada. Kalau membran sel di kedua sel ada, nukleus juga di kedua sel ada. Kemudian retikulum, endoplasma, sitoplasma dan mitokondria ada. Kalau lisosom itu cuma ada di sel hewan, tapi di sel tumbuhan tidak ada. Kalau di badan Golgi semuanya ada. Terus di vakuola ada juga, tapi yang sel hewan lebih kecil daripada sel tumbuhan. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Ayuni atas pemaparannya. Boleh Oke, jadi kita akan bahas bersama-sama ya lebih rinci lagi terkait organel selnya. Nah, bisa sambil dilihat ya gambar organelnya biar bisa lebih paham. Boleh minta perhatiannya Mas Rifta. Seumur hidup. Pertama itu ada sel membran. Lihat ya. Nah, sel membran itu terdapat pada kedua sel hewan dan juga sel tumbuhan. Nah, sel membran ini berfungsi untuk apa? Mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel tubuh. Kemudian yang kedua ada dinding sel. Kalau dinding sel itu cuma ada di sel tumbuhan. Cuma ada di sel tumbuhan. Nah, perannya untuk apa? Untuk melindungi organ ataupun jaringan yang ada di dalam atau bawahnya. Kemudian yang ketiga ada nukleus. Apa fungsi dari nukleus? Mengatur seluruh aktivitas sel. Jadi di sini ada di kedua sel ya, ada di sel tumbuhan, ada di sel hewan, di hewan juga ada. Jadi nukleus itu layaknya otak dalam organ tubuh kita.
Kemudian ada mitokondria. Nah, di sini terdapat juga pada sel hewan dan juga tumbuhan. Fungsinya untuk apa? Untuk menghasilkan energi melalui proses Transpirasi. Kemudian ada vakuola. Ya. Nah, vakuola ini berfungsi untuk menyimpan Makanan. air, makanan, cadangan makanan, sisa-sisa hasil metabolisme. Dan kalau di vakuola di sel tumbuhan itu lebih besar ya dibandingkan dengan sel hewan. Kemudian ada sitoplasma. Kalau sitoplasma ini berupa cairan atau seperti agar-agar yang menyebar atau mengisi di ruang-ruang kosong. Kemudian ada kloroplas. Kalau kloroplas ini zat hijau daun yang berguna untuk proses fotosintesis. Betul. Nah, kemudian ada spesialisasi sel. Spesialisasi sel ada dua, uniseluler sama multiseluler. Nah, kalau uniseluler itu untuk organisme bersel satu, kalau multiseluler itu untuk banyak sel. Nah, kalau untuk lebih lanjutnya terkait materi spesialisasi sel akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Karena kalau sekarang mungkin waktunya nggak cukup ya. Ya, ibu. Oke, jadi apa yang menarik dari pembelajaran kita hari ini? Kita jadi tahu tentang sel. Tuh, kita jadi tahu tentang sel dan bagian-bagian terkecilnya yang di dalamnya ya. Tuh, nah kemudian apakah masih ada yang belum dipahami? Sudah, Bu. Ada Mbak Isti. Kenapa vakuola tumbuhan lebih besar? Oh, vakuola tumbuhan lebih besar dibandingkan dengan vakuola hewan. Iya. Ya, hal itu karena kalau di hewan kan punya organ sendiri ya untuk proses ekskresi, sedangkan tumbuhan itu tidak. Jadi tumbuhan membutuhkan vakuola yang lebih besar dibandingkan dengan hewan. Bisa dipahami? Tidak bisa. Terima kasih. Oke, sudah cukup ya. Oke, tapi Ibu mau tanya apa kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini? Kita sudah belajar tentang sel. Sel adalah apa? Unit terkecil dari Kehidupan. kita, tubuh makhluk hidup. Kita juga belajar tentang mikroskop. Ada berapa mikroskop? Dua. Cahaya dan cahaya. Kita juga belajar tentang organel-organel yang ada di dalamnya. Ada banyak ya tadi, vakuola, dinding sel, membran sel dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kita akan lanjutkan pembelajaran besok, minggu besok terkait spesialisasi sel. Baik, terima kasih anak-anak atas atas semangatnya dalam pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika Ibu banyak salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Oh ya, Ketua kelas silakan untuk memimpin berdoa. Oke, sebelum kita pulang kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.